Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Saya kembali akan memaparkan tentang Nuh dan air bah bagian yang kedua dari Kejadian 6 sampai 9. Saya harap kita semua masih semangat dan kita akan belajar dari kisah ini bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lihat terlebih dulu hal-hal pokok apa saja yang akan kita bahas hari ini. Ada 3 hal utama. Yang pertama, mengapa harus ada air bah. Kemudian kita akan melihat bagaimana sikap hormat Nuh kepada Tuhan. Lalu ada perjanjian Allah dan Nuh. Nah, ini yang akan kita bahas. Saya berharap saudara yang mengikuti pemaparan saya sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 6 sampai 9. Supaya kita bisa mengikutinya dengan jelas. Kita akan mulai dengan pokok pikiran yang pertama, mengapa harus ada air bah? Kita baca Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Ini minggu lalu sudah kita baca. Kita akan lihat sekali lagi. Ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ya, seperti kita bahas sebelumnya, sungguh rusak benar bumi ini karena manusia yang hidupnya rusak di bumi. Ya, inilah akibat dari dosa. Nah, oleh karena itu, maka Allah mendatangkan air bah yang menenggelamkan semua yang bernafas di muka bumi. Manusia maupun hewan, semuanya. Sampai di sini, kalau kita pikir-pikir, mungkin rasanya kok Allah itu begitu kejam. Ya. Tapi jangan dilihat sebagai suatu kekejaman. Kita harus mengerti bahwa Allah kita adil di dalam segala ketetapannya, di dalam segala rencananya. Kita tahu yang dimusnahkan oleh Allah itu manusia yang seperti apa. Kita sudah belajar minggu lalu terjadi percampuran antara keturunan Set dan keturunan Kain, sehingga akhirnya makin lama orang-orang yang hidup takut akan Tuhan makin sedikit jumlahnya, makin habis, sedangkan kejahatan manusia makin merajalela, makin mendominasi dunia. Ini bukan perkara yang sepele. Dosa itu di hadapan Tuhan adalah suatu kekejian, dosa besar maupun dosa kecil. Dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Ya. Jadi itu salah satu sebabnya mengapa harus ada air bah. Tapi ada lagi, di balik semuanya itu, ada satu rencana Allah. Mari kita lihat ayat berikutnya di dalam Kejadian 6 ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, yang dimaksud di sini adalah Nuh, ya, aku akan mengadakan perjanjianku
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Di sini ada satu alasan, yaitu Allah ingin memperbarui perjanjiannya. Allah ingin memelihara supaya perjanjian Allah bisa digenapi. Perjanjian apa? Kembali ke Kejadian pasal 3, yaitu janji Allah tentang penebusan. Sehingga manusia bisa diselamatkan. Apa kaitannya dengan air bah? Mari kita lihat, ini gambar yang sudah saya tunjukkan minggu lalu. Lihat, makin lama orang yang takut akan Tuhan makin sedikit. Nah, kalau keadaan ini diteruskan, maka bisa dipastikan lama-lama habislah orang-orang yang takut akan Tuhan. Generasi penerus perjanjian Allah makin sedikit, makin habis. Ini yang harus dicegah. Karena kenyataan dosa makin menguasai manusia. Manusia tidak berdaya terhadap dosa. Sebelum habis, maka Allah menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkannya? Terpaksa yang hidup di dalam dosa harus disingkirkan, supaya ada kesempatan bagi orang yang benar untuk bertumbuh dan memenuhi bumi. Demikianlah rencana Allah. Ya. Jadi, mengapa harus ada air bah? Bukan semata-mata karena Allah kita kejam. Ya. Jadi itu alasan utama yang pertama, yaitu untuk melanjutkan perjanjian Allah tentang penebusan. Apakah ada alasan lain? Ada. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 6. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi. Allah tidak menyayangkan dunia purba dengan segala yang hidup di atas muka bumi ketika itu. Dimusnahkan. Dan Allah menyelamatkan Nuh. Saya katakan tadi untuk meneruskan perjanjian. Tetapi di sini dikatakan siapakah Nuh? Dia adalah pemberita kebenaran. Nuh yang selamat dari air bah. Dia membawa pesan, berita kebenaran, yaitu bahwa manusia harus hidup takut akan Tuhan, harus hidup beribadah, harus hidup di dalam tatanan Tuhan, bukan hidup menurut maunya sendiri. Itulah tanggung jawabnya Nuh. Memperingatkan generasi berikutnya bahwa mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan di sini, di 2 Petrus ini, itu disamakan dengan keadaan ketika Sodom dan Gomora dihujani dengan api dan belerang, dimusnahkan, dikatakan supaya apa? Menjadi suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Artinya menjadi peringatan untuk generasi berikutnya. Jangan mengulang kembali kesalahan
yang lalu. Nah, jadi air bah itu juga demikian adalah suatu peringatan. Ya. Jadi itulah alasan mengapa harus ada air bah, bukan semata-mata karena Allah kita marah dan kejam. Ya. Kita lihat selanjutnya bagaimana Nuh hidup. Nuh yang membawa tanggung jawab sebagai pemberita kebenaran, sebagai penerus, pewaris perjanjian. Bagaimana Nuh hidup? Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di sini dikatakan Nuh hidupnya benar dan tidak bercela. Di antara orang-orang sejamannya yang jahat, ya. Dan dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Minggu lalu sudah saya katakan bergaul di sini maksudnya adalah berjalan mengikuti Allah. Jadi Nuh hidupnya bersama dengan Allah, mengikuti kehendak Allah. Dan ini ditunjukkan, ditegaskan lagi di dalam Kejadian 6 ayat 22. Ketika Nuh diberi perintah oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu yang tentunya sangat sukar, ya, membuat bahtera. Bahtera itu bukan perahu layar kecil. Bahtera itu adalah sebuah kapal yang sangat besar. Bagaimana Nuh akan melakukannya? Sedangkan orang-orang di sekitarnya tidak akan menolong dia. Paling-paling Nuh mengerjakannya dengan keluarganya sendiri, dengan anak-anaknya. Tetapi di dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Perhatikan itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah. Inilah cara hidup yang berharga yang harus kita teladani dari Nuh. Kita melakukan tepat seperti apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Kemudian kita lihat selain di dalam ketaatannya, rasa hormat Nuh ditunjukkan melalui ibadahnya. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Sampai situ saja kita baca. Jadi persembahan Nuh itu harum di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Nuh punya sikap hati yang benar, yang hormat, yang takut akan Tuhan. Dan juga perhatikan, Nuh melakukan dengan cara yang benar. Ya, dikatakan tadi Nuh memilih binatang yang tidak haram. Artinya ada acuan, ada suatu patokan, ada suatu tata cara dalam mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan Nuh menaatinya. Sama seperti ketika Habel mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya,
tentunya Allah memang sudah mengajarkan bagaimana harus mempersembahkan korban bagi Tuhan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan Nuh melakukannya dengan tepat. Nuh beribadah dengan cara yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika kita lihat kejadian ini, kapan Nuh mendirikan mezbah? Begitu Nuh keluar dari bahtera. Tanpa menunggu lagi, tanpa menunggu diperintahkan oleh Allah, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan karena suatu perintah dari Allah, tetapi karena rasa syukur dan hormatnya karena dia diselamatkan. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat tentang perjanjian. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22, lalu Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, di situ kita akan membaca tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Ya. Dari pihak Allah, Allah berjanji tidak akan mendatangkan musibah air bah seperti itu lagi yang memusnahkan seluruh muka bumi. Dan sebagai tandanya Allah memberikan pelangi. Tetapi bagi Nuh dan anak-anaknya dan keturunannya, Allah juga memberikan perintah. Bahkan bukan cuma dengan Nuh saja, termasuk dengan hewan-hewan. Perintahnya apa? Salah satunya tentang dilarang membunuh manusia. Ya. Itu salah satunya dan beberapa hal lagi. Nah, kalau kita perhatikan, kita baca di situ, ya. Dari situlah muncul sesuatu yang cukup menarik yang oleh umat Israel disebut sebagai 7 hukum Nuh. Ya. Ini hukum yang berlaku untuk Nuh dan keturunannya sebelum ada bangsa Israel. Jadi ini hukum yang lebih general, lebih global daripada hukum Taurat. Ketika akhirnya bangsa Israel memiliki hukum Taurat, kemudian mereka hidup di tanah perjanjian, hukum Taurat berlaku untuk orang Israel saja saat itu. Ketika ada bangsa lain, orang bukan Israel, yang tinggal di tengah bangsa Israel, di tanah Kanaan, maka bagi orang-orang asing itu diberlakukan hukum Nuh ini. Hukum Taurat tidak bisa diperlakukan bagi orang di luar bangsa Israel. Apa itu 7 hukum Nuh? Kita lihat ya, satu persatu. Larangan pelanggaran atau amoralitas seksual. Dari mana ini? Tuhan Allah memerintahkan kepada Nuh, beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya. Otomatis tidak boleh ada penyimpangan seksualitas di situ. Kemudian juga ini adalah penafsiran para rabi Yahudi berdasarkan kisah di dalam Kejadian 9 ayat 18 dan seterusnya tentang dosa kesalahan dari Ham yang ketika itu melakukan sesuatu yang tidak bermoral ya terhadap ayahnya sendiri, mempermalukan ayahnya. Nah,
Lalu ada larangan pembunuhan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 9, ya. Dikatakan darah manusia kalau ditumpahkan Tuhan akan menuntut. Jadi tidak boleh membunuh manusia. Kemudian ada larangan pencurian. Nah, ini terus terang saya belum menemukan dasarnya dari mana kok orang Yahudi menafsirkan tentang larangan pencurian dari Kejadian 8 sampai 9. Lalu ada larangan penyembahan berhala. Nah, ini jelas dari apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah yang hidup, Elohim, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Lalu larangan penghujatan nama Allah. Ya, barang siapa beribadah kepada Allah, tentulah jangan menghujat nama Allah. Lalu larangan memakan daging binatang hidup atau daging binatang yang dibunuh dengan cara tidak ditumpahkan darahnya. Ya, ini tidak boleh. Jelas Tuhan Allah mengatakan di dalam Kejadian 9, jangan lakukan itu karena di dalam darah itulah ada nyawa. Ya. Kenapa sih kok nggak boleh? Kenapa kok darah harus ditumpahkan? Karena darah adalah tanda perjanjian penebusan. Jadi darah itu harus ditumpahkan dan tidak boleh dimakan. Lalu yang ketujuh adalah keharusan mematuhi sistem peradilan. Dari mana ini dasarnya? Ingat tadi saya sebutkan, jika ada yang menumpahkan darah manusia, maka Allah akan menuntut daripadanya. Nah, dari kalimat inilah ada suatu tuntutan keadilan. Maka ada suatu sistem peradilan yang harus diikuti, yang harus dibentuk. Nah, 7 hukum Nuh inilah yang dianggap oleh bangsa Israel sebagai aturan paling umum berlaku untuk semua orang di dunia, dan ini juga yang menjadi dasar dari keputusan para rasul di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 20. Tentang apa itu? Yaitu tentang aturan hukum Taurat bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Karena ketika itu ada dua kubu. Ada golongan yang berkata orang-orang bukan Yahudi yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat. Tetapi ada juga orang-orang yang berpendapat harus tetap ikut hukum Taurat, harus disunat, harus menjadi orang Yahudi. Tetapi kemudian para rasul di dalam sidang di Yerusalem memutuskan dengan tuntunan Roh Kudus bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi tidak perlu mengikuti hukum Taurat, tetapi cukup mereka harus hidup tanpa mereka harus hidup menghindari makan makanan itu daging yang tidak ditumpahkan darahnya, juga menghindari makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, lalu mereka tidak boleh terlibat di dalam amoralitas seksual. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 20. Nah, kalau kita lihat tujuan dari perjanjian antara Allah dengan Nuh ini, yang pertama memelihara satu garis keturunan yang takut akan Allah.
Ya, seperti saya katakan tadi, supaya ada orang-orang yang bisa meneruskan perjanjian itu, yang takut akan Allah. Kemudian dengan demikian menjaga tercapainya janji penebusan bagi semua manusia. Nah, kita yang hidup di dalam perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus, kita sesungguhnya berada di jalur tanggung jawab yang sama, yaitu untuk karya keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, kepada kita pun diberikan suatu tanggung jawab, yaitu amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan bisa juga dibaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, kita sampai pada kesimpulan kita. Jadi, mengapa harus ada air bah? Untuk menjaga generasi pewaris perjanjian penebusan. Dan juga sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Lalu bagaimana kita harus hidup seperti Nuh di dalam penghormatan pada Tuhan? Yaitu dengan kita hidup di dalam ketaatan penuh pada Tuhan dan dalam ibadah yang benar. Kemudian hal berikutnya mengenai perjanjian Allah dan Nuh. Perjanjian Allah dan Nuh menjadi patokan aturan moral atau hukum bagi manusia setelah air bah. Dan itu bertujuan untuk menjaga perjanjian penebusan bagi semua manusia. Kata, hiduplah dengan tanggung jawab sebagai pewaris perjanjian kekal bagi keselamatan manusia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk minggu depan ada beberapa hal yang masih akan kita bahas dari kisah air bah ini, ya, mengenai rasionalitas seputar air bah. Masuk akal enggak sih terjadi air bah itu? Lalu bahteranya Nuh sebesar apa sih? Masuk akal enggak sih? Gitu ya. Lalu juga ada kisah lain, legenda di dunia ini yang mirip dengan kisah air bah dan Nuh ini. Salah satunya yang disebut kisah Gilgamesh. Kemudian juga ada perubahan pola makan, ya. Tadinya orang hanya makan secara vegetarian, makan dari tumbuh-tumbuhan, tetapi setelah air bah manusia makan daging. Lalu tentang haram dan tidak haram. Ya, tadi tentang korban persembahan Nuh dikatakan dia memilih yang tidak haram. Loh, aturan haram dan tidak haramnya itu bagaimana? Bukannya aturan tentang haram dan tidak haram baru ada setelah di Gunung Sinai, atau bagaimana? Nah, itu akan kita bahas minggu depan, ya. Juga tentang keturunan Nuh. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Selamat merenungkan dan Tuhan Yesus memberkati.